Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sari Yuliantini, guru IPA SMP 3 Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini merupakan tahun pertama saya mengajar di kelas yang menerapkan kurikulum merdeka. Bermula dari masih beradaptasinya saya dengan kurikulum ini, saya melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya dan mencari tahu perbaikan yang bisa dilakukan. Saya melakukan evaluasi terhadap metode mengajar yang telah saya lakukan, juga respon siswa pada materi sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa ternyata pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya masih kurang berjalan efektif. Saya kurang melakukan persiapan, dan pembelajaran masih mengulang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap tahun, sehingga membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus melakukan sesuatu agar siswa dapat belajar dengan nyaman sesuai dengan perkembangannya sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. Hasil refleksi ini menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan belajar di kelas selanjutnya. Tidak hanya metode pembelajaran yang dirubah, tetapi juga mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Untuk itu, saya pun lebih banyak belajar dan mencari tahu strategi lain yang lebih efektif, baik melalui diskusi dengan rekan sejawat maupun melalui media lain, salah satunya yaitu platform Merdeka Mengajar. Berikut adalah praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dari perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Kelas 7C SMPN 3 Secang terdiri dari peserta didik yang beragam. Di antaranya adalah siswa reguler yang terdiri dari pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran jarak jauh khususnya kelas atlet. Dan yang kedua adalah siswa inklusi. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan identifikasi karakteristik siswa. Di antaranya adalah kemampuan awal siswa dan gaya belajar siswa. Setelah memetakan kompetensi dan kebutuhan siswa tersebut, barulah saya melakukan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Untuk kemampuan awal, saya memberikan beberapa pertanyaan terkait materi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari dan memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman. Hasil pemetaan tersebut sebagai dasar pembagian kelompok belajar, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari siswa dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda untuk membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga pembelajaran yang efektif dapat terlaksana. Dikarenakan belum ada data gaya belajar siswa, saya mencoba untuk memfasilitasi tes gaya belajar yang dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk saya maupun guru lainnya. Di sini saya memanfaatkan platform gratis tes gaya belajar dan hasilnya untuk kelas ini adalah kinestetik 58%, visual 38%, dan auditori 4%. Gaya belajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung. Oleh karena itu, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran zat dan perubahannya adalah aksi nyata, yaitu praktikan, analisis, nyatakan, dan tanggapi. Kelas dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai topik. Hal ini guna membantu menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Dalam metode aksi nyata, tahap pertama adalah praktikan. Siswa melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, baik melalui game, melakukan eksperimen, maupun bernyanyi sambil bergerak. Cara belajar ini dilakukan guna mendukung siswa dengan gaya belajar kinestetik dan auditori. Sementara
Untuk memfasilitasi siswa visual, saya membuat e-module yang tampilannya menarik. Tahap kedua adalah analisis. Pada tahap ini, siswa melakukan analisis hasil dari praktek mereka dan membandingkannya dengan teori atau konsep yang relevan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan dimensi bernalar kritis pada profil pelajar Pancasila. Pada tahap ini, guru membuat catatan anekdotal mana siswa yang aktif, pasif, atau lainnya, dan intervensi diberikan untuk siswa yang kesulitan dengan penjelasan dan bantuan individual baik siswa reguler maupun inklusi untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi pembelajaran dan berhasil dalam proses belajar mereka. Tahap selanjutnya adalah nyatakan dan tanggapi. Pada tahap ini, siswa menyatakan hasil diskusi mereka melalui presentasi kelompok dan kelompok lain belajar memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi. Kegiatan ini erat kaitannya dengan dimensi berkebinekaan global pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah asesmen sumatif yang dilaksanakan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Siswa diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri bukti kemajuan belajar mereka. Misal, dalam menentukan proyek yang akan dibuat, sehingga produk yang dihasilkan beragam sesuai dengan minat siswa. Kegiatan ini erat kaitannya dengan dimensi mandiri dan kreatif pada profil pelajar Pancasila. Pada akhir topik pembelajaran dilakukan kegiatan refleksi. Refleksi erat kaitannya dengan dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila. Dampak dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan ini yaitu pembelajaran berjalan efektif serta siswa terlihat aktif dan senang dengan kegiatan pembelajaran ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dilakukannya penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Cahaya Ramadhani. Pelajaran IPA yang saya sukai adalah saat bermain di udara, lebih asik. Halo, nama saya Andra Kaulian. Pelajaran yang saya sukai adalah praktek karena lebih asik. Saya lebih suka game karena bermain-main. Saya suka video karena menyenangkan. IPA yang saya sukai adalah praktek karena dapat menambah pengalaman dan asik. Memperbanyak game dan praktek. Tanggapan saya setelah saya menonton video aksi nyata yang dibuat, aksi nyata sendiri singkatan dari praktikan, analisis, nyatakan, dan tindakan. Saya melihat dari dokumentasi yang dibuat itu sudah mencerminkan dari ciri khusus dari pembelajaran yang menerapkan ilmu. Hasilnya terlihat dari anak-anak untuk mengkonfirmasi kepahamannya tentang materi tersebut dengan mengerjakan tugas dalam media yang berbeda. Saya lihat di sana ada dalam bentuk mind map, kemudian ada komik, kemudian ada yang membuat video. Nah, pembuatan video itu juga menunjukkan bahwa di sana sudah terlihat adanya literasi digital yang diimplementasikan dalam proses pembelajarannya sesuai dengan alur. Dalam proses pembelajaran diferensiasi ada pemetaan anak dalam keterampilan atau gaya belajarnya, ada secara kinestetnya, ada audionya masuk, kemudian juga secara penglihatan atau mungkin cara pemahaman itu juga sudah ada. Kemudian pelakuan secara refleksi dilakukan dengan tepat juga, dan di sana ada kegiatan ice breaking yang menunjukkan bahwa itu akan membuat suasana menjadi bagus, segar, dan harapnya semangat. Video ini sungguh menarik sekali dan itu bisa sebagai inspirasi kepada siapapun yang mengamati video ini dan bisa mempraktikkan atau memodifikasi dalam bentuk jam pembelajaran ini. Bagus, selamat dan sukses untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.